Halo, perkenalkan nama saya Nurius Ulumeas. Saya adalah peserta Lacar CPNS golongan 3 angkatan 226. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi saya, yaitu tentang cara pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan bahasa yang sudah familiar di telinga kita. Teknologinya pun sudah bertebaran di mana-mana. Namun sampai sekarang masih banyak yang terbatas dalam mengaplikasikannya. Alasan yang sering didengar adalah ribet, tidak aplikatif, dan adanya tambahan modal atau biaya. Semoga dengan diskusi kita pada kesempatan ini bisa menjawab persoalan tadi. Jadi secara pengertian, kompos merupakan produk yang dihasilkan dari proses pelapukan atau dekomposisi bahan-bahan organik yang terkontrol dan sengaja dibuat menjadi bahan-bahan yang terhumuskan. Jadi yang menjadi poin penting di sini adalah 1. Pelapukan bahan-bahan organik, kemudian yang kedua adalah terkontrol, dan yang ketiga adalah menjadi bahan yang siap digunakan atau dipakai oleh tanaman. Dalam hal manfaat, secara umum kita mengetahui bahwa manfaat kompos adalah yang pertama memperbaiki sifat fisik tanah, dan yang kedua adalah memperbaiki sifat biologi tanah, dan yang ketiga adalah memperbaiki sifat kimia tanah. Untuk pengomposan jerami, terlebih dahulu kita menyiapkan wadah untuk pengomposan. Wadah yang saya gunakan di sini terbuat dari bambu dengan ukuran 1 x 1 meter. Dan nantinya wadah ini akan kita gunakan untuk pengomposan berikutnya. Untuk bahan kompos, kita menggunakan semua bahan organik yang ada di sekitar kita. Nah, bahan organik yang saya gunakan yaitu yang banyak terdapat di tempat saya. Di sini yang saya gunakan antara lain ada jerami padi, kemudian ada daun gamal, kemudian ada bongol pisang, sekam padi, serbuk kayu gergaji, dan yang berikutnya adalah dedak padi. Nah, untuk tabel kandungan unsur hara bahan organiknya bisa dilihat di sini. Kita juga perlu membuat ceropong dari bambu. Nah, ceropong ini kita kasih lubang di bagian dalamnya. Nah, ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara. Ceropong ini dibuat sedemikian rupa untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses fermentasi. Ceropong ini berfungsi untuk mengendalikan suhu agar tetap berada di bawah 60 derajat Celcius, sehingga menekan tenaga untuk proses pembalikan secara manual. Yang kita siapkan berikutnya yaitu cairan pengurai. Pada kesempatan ini kita menggunakan E4 dan molase. Untuk dosis molase yaitu 10 cc per liter. Molase kita masukkan ke dalam air. EM4 juga menggunakan dosis 10 cc per liter. Kemudian masukkan ke dalam larutan molase tadi dan diaduk secara merata. Campuran larutan pengurai ini kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit agar bakterinya bangun dari dormansi. Sambil menunggu, kita bisa merangkai 4 bilah pagar bambu tadi untuk menjadi wadah pengomposan. Kemudian di bagian bawah kita masukkan jerami yang sudah kita cincang setinggi 10 cm. Selain itu juga kita akan berikan daun gamal, bongol pisang, sekam padi, dan dedak padi. Diikuti dengan pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang ini berfungsi sebagai penurun CN ratio dari bahan total. Selain itu juga pupuk kandang berfungsi sebagai sumber tambahan mikroba bagi pengurai selain dari larutan pengurai yang kita siapkan tadi. Kemudian kita menyiramkan pada bagian atasnya dengan larutan pengurai yang telah kita siapkan. Lapisan pertama yaitu terdiri dari jerami, daun gamal, bongol pisang, sekam padi, kemudian ada dedak padi, kemudian ada pupuk kandang dan larutan pengurai. Nah, ini akan kita lakukan secara berulang kali sampai wadah pengomposan penuh. Setelah proses pengomposan selesai, langkah berikutnya yaitu kita melakukan penutupan dengan menggunakan terpal.